Kebocoran data pribadi penduduk dalam skala besar kembali terjadi. Kali ini kebocoran data pribadi bersumber dari sistem yang ada di BPJS Kesehatan. Hal ini sangat berimplikasi terhadap pemilik data pribadi karena akan menjadi ancaman kejahatan. Saat ini 279 juta penduduk Indonesia yang datanya bocor tengah dalam ancaman bahaya. Data dari file yang bocor dapat digunakan oleh pelaku kejahatan dengan melakukan phishing yang ditargetkan atau jenis serangan rekayasa sosial atau social engineering. Dan yang terakhir kami menyatakan, di sisi lain, resiko kebocoran data pribadi akan membuka peluang praktik phishing dilakukan dengan menyasar email, WhatsApp, Telegram, SMS rawan diretas, dan pengambil alihan akun sosmed dan email. Walaupun di dalam file yang bocor tidak ditemukan data yang sangat sensitif seperti detail kartu kredit, namun dengan beberapa data pribadi yang ada, maka bagi pelaku penjahat dunia maya sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan dan ancaman nyata. Pelaku kejahatan dapat menggabungkan informasi yang ditemukan dalam file CSV yang bocor dengan pelanggaran data lain untuk membuat profil terperinci dari calon korban mereka, seperti data dari kebocoran Tokopedia, Bineka, Bukalapak, dan lain-lain. Dengan informasi seperti itu, pelaku kejahatan dapat melakukan serangan phishing dan social engineering yang jauh lebih meyakinkan bagi para korbannya. Kejadian semacam ini seyogianya tidak terjadi pada data yang dihimpun oleh negara. Sebaiknya mulai saat ini, seluruh instansi pemerintah wajib bekerja sama dengan BSSN untuk melakukan audit digital forensik dan mengetahui lubang-lubang keamanan mana saja yang ada. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk menghindari pencurian data di masa yang akan datang. Tim Liputan Berita 1. Jangan remehkan kebocoran data WNI, itulah topik dialog kita pagi ini. Bahaya mengintai 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga bocor. Data pribadi itu diklaim telah bocor dan dijual secara online di forum hacker Raid Forums. Lantas bagaimana dan bahaya apa saja yang patut diwaspadai? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Selamat pagi Pak Alphonse. Selamat pagi. Iya, dan pemirsa kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca Anda. Mungkin Anda juga mengalami hal yang sama, dirugikan dengan adanya kebocoran data ini. Anda bisa menghubungi kita dan berinteraksi melalui dialog kita pagi ini. Pak Alphonse, ini judul kita, dialog kita ini ada jangan remehkan kebocoran data WNI. Sebenarnya kalau berbicara soal kebocoran data WNI, ini tidak hanya saat ini saja yang besar yang diduga bocor dari data BPJS. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya nampaknya juga sudah terjadi begitu ya. Ini artinya kita memang meremehkan, tidak tahu cara menanggulanginya atau ada hal yang salah begitu dalam penanggulangannya di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan negara maju, memang kita katakan mengalami percepatan penetrasi digital yang cukup luar biasa. Dan Indonesia merupakan negara yang nomor 4 terbesar di dunia, dan penetrasi IT kita sudah sangat tinggi. Pengguna internet kita bahkan sekarang meninggalkan Jerman, lebih tinggi dari Jerman. Kalau di Asia Tenggara sudah pasti pengguna digital penetrasi kita luar biasa tinggi. Nah, hal ini memang perlu diikuti dengan kesadaran atas pentingnya data digital ini, di mana pengelola data digital, khususnya yang mengelola data dalam jumlah banyak, harus mengikuti satu standar yang sudah ditetapkan dan sangat disiplin menjalankan standar itu, serta selalu menjalankan itu sebagai satu proses, karena pengamanan data itu tidak bisa kalau kita sudah dapat satu sertifikat dibilang aman, lalu kita sudah aman, tetapi ini sesuatu yang sangat dinamis dan selalu harus diperbarui. Oke, karena soal terkait digital ini pelakunya, hackernya atau penjahatnya ini bisa lebih mengupgrade terus-menerus begitu ya kemampuan mereka untuk menghack dibandingkan dengan apa yang kita miliki untuk menggunakan digital begitu ya Pak Alphonse ya. Kalau Anda tadi katakan Indonesia adalah nomor keempat
negara yang pengguna atau penetrasi IT-nya ini terbesar di dunia, tapi kita nampaknya belum punya strategi atau belum punya tools begitu untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna. Anda melihatnya seperti apa? Kenapa ini nampaknya tidak terkejar ini? Harusnya kan saling seiring berjalan begitu ya. Secara umum mungkin kita memang sedikit sangat tertinggal juga tidak. Hanya sedikit. Jadi kita memiliki ada beberapa sektor. Jadi seperti contoh ada satu kita sektor perbankan kita menurut pengamatan saya cukup baik, dan penetrasi IT dan multiplier effect yang didapatkan oleh sektor perbankan. Kita ada satu bank swasta nasional yang menurut saya pengelolaan IT-nya dapat menjadi teladan, dan saya sarankan teman-teman dari institusi pemerintah atau departemen belajar dari perbankan ini, dan kalau bisa sektor perbankan yang memang sudah maju, ada beberapa bank, mereka secara aktif membagikan tips-tipsnya bagaimana secara disiplin menjaga datanya. Dan kalau di unicorn kita secara umum juga mereka memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Tapi jujur saja memang kalau di sektor pemerintahan, nah itu yang memang perlu banyak belajar. Kita nggak ada masalah kok, tapi ya kita memang mesti jujur dulu bahwa oke, kalau kita tertinggal sektor yang mana, kita coba belajar, dan orangnya ada kok yang bisa mengajarin. Ini kaitannya harus jujur ya, kalau memang merasa tertinggal, merasa tidak update, ini harus belajar dan terus mengupgrade. Karena ini urusannya kepentingan banyak orang dan data pribadi banyak orang di situ. Kita nanti akan berbicara seperti apa kemampuan atau kelemahan yang dimiliki pemerintah kita untuk bisa melindungi data pribadi masyarakat atau warga negara Indonesia. Tapi kita berbicara dulu tentang saat data pribadi masyarakat terungkap atau bocor di publik begitu dan dimanfaatkan untuk hal yang negatif, apa yang harus disadari masyarakat agar tidak meremehkan, cuman sebegitu saja kok, mungkin saya dapat SMS dari bank yang bisa saya tolak, sudah selesai. Apa yang seharusnya diwaspadai masyarakat supaya tidak meremehkan hal ini? Dari data yang bocor saja, jadi data kita ambil dari kasus yang ini, karena kalau kita ambil dari kasus kebocoran kredensial itu implikasinya akunnya hilang. Dalam kasus data yang seri, kita ambil yang nyata sampel 1 juta yang diberikan secara gratis, di situ yang nyata-nyata bocor adalah data kependudukan. Lalu apakah itu perlu dianggap remeh atau bagaimana? Nah, kita lihat data kependudukan ini yang ada adalah isinya nama lengkap, tanggal lahir, ada NIK ya, nomor induk. NIM, NIK. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan itu? Itu jika orang memiliki belangko KTP yang menurut pengamatan kami cukup banyak beredar belangko KTP kosong, mereka bisa mengisi dengan data kependudukan yang asli ini, sehingga akan mendapatkan KTP palsu yang sangat berkualitas. Aspal, asli tapi palsu, KTP-nya palsu tapi datanya asli. Apa yang bisa dilakukan dengan KTP palsu itu? Satu, dia bisa memalsukan orang yang bersangkutan, fotonya dia bisa ganti dengan foto penipunya. Lalu dia bisa lakukan, contoh kemarin sudah nyata, ada penipu pinjaman online. Orangnya tidak merasa pinjam kok, tahu dia ngutang. Apalagi gampang sekali sekarang datanya pelakunya. Terus mau ganti SIM card, ke provider pakai KTP palsu itu, dia bisa dapat SIM card-nya, lalu terjadilah SIM swap. Kalau terjadi SIM swap, ya mereka bisa mendapatkan two-factor authentication dan bisa masuk ke account bank-nya gitu. Yang terakhir adalah banyaknya akun bank palsu yang bisa digunakan sebagai sarana untuk menarik uang, untuk melakukan kejahatan. Dan kalau kita Google, kita bisa beli akun bank palsu itu banyak. Kita buka akun bank kan 50.000 sampai 100.000. Kita bayar 500.000, kita dapat satu akun bank dengan yang dibuat dengan KTP palsu, kita bayarnya 500.000 atau 1 juta, dan itu digunakan untuk menampung kejahatan digital cluster yang 10 juta, 20 juta udah dapat, lalu ditarik uangnya, orang kabur. Nah, yang punya KTP ini yang akan berurusan dengan pihak berwajib. Kira-kira itu resikonya. Wah, itu seharusnya tidak ada kata meremehkan lagi begini ya, karena
dengan data induk dengan NIK kita diketahui oleh orang dan disalahgunakan, banyak hal itu tadi yang tadi Pak Alfon sampaikan yang bisa terjadi kepada kita. Jika data pribadi kita ini mungkin tidak secara besar yang diduga bocor dari BPJS, mungkin hal-hal yang kecil, misalnya dari kita mengisi form registrasi. Sekarang mungkin kaitannya dengan vaksinasi, kita banyak mengisi form registrasi, dan selama pandemi semua work from home, school from home, everything from home, akses terhadap digital dan online ini jauh lebih deras begitu. Nah, ini yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat. Hal-hal apa saja yang bisa menjadi celah kebocoran data pribadi kita, Pak Alfons, yang tidak diketahui oleh masyarakat mungkin ya? Jadi ada dua sisi. Jadi sisi pertama, sehubungan dengan work from home dan penetrasi digital, kita sebagai pelaku aktivitas digital memang harus mengamankan diri dengan baik. Jadi secara simpel kita bisa jangan menggunakan password yang sama untuk berbagai layanan. Kalau misalnya susah mengingat passwordnya, karena username-nya udah gampang ditebak. Kalau tidak email kamu, ya nomor telepon kamu, itu sudah dapat orang. Passwordnya itu kan kalau misalnya punya puluhan atau ratusan account, lalu disuruh passwordnya beragam dan harus diganti-ganti, lama-lama kita yang lupa sendiri dengan password. Lalu kita bisa pakai yang namanya password manager. Kita bisa pakai password manager. Jadi satu program, dia akan mengingat semua passwordnya, username-nya, kita simpan dan itu dienkripsi. Jadi datanya aman. Kita cuma perlu mengingat satu password. Itu poin pertama. Poin kedua, sebagai user, sangat disarankan untuk mengaktifkan yang namanya two factor authentication atau one time password, di mana jika password kita bocor, ada perlindungan terakhir dan itu sangat tangguh one time password itu. Kalau secara teknis itu perlindungan yang sangat baik. Lalu lindungi perangkat kita, handphone atau komputer kita dengan perangkat anti malware, antivirus yang next generation antivirus atau sejenisnya, untuk berjaga-jaga kalau ada trojan yang ada di perangkat kita dan mereka merekam apa yang kita ketik gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Tetapi celakanya dalam hubungan dengan password yang bocor, dengan data yang bocor ini, istilahnya sekarang kita yang nggak ngerokok dapat asapnya, yang ngelola data ceroboh, data kita bocor. Jadi mereka yang ngerokok, kita yang dapat asapnya. Kita bisa yang tadi udah ngikutin semua saran yang saya berikan, semua password kita nggak bocor, tapi bocornya malah di provider gitu. Jadi kita nggak bisa apa-apa, jujur aja, sehubungan dengan data yang bocor ini, karena kebocoran bukan di pihak user, tapi di pihak pengelola data. Nah, ini artinya beda lagi, ini yang harus lebih bertanggung jawab dan lebih mengamankan, harus ada regulasi begitu ya, berarti pemerintah yang harus melakukan tindakan yang lebih tegas begitu. Nah, tadi kalau kita berbicara soal penetrasi, ada yang namanya penetration test yang harus dilakukan, bukannya seperti itu yang harusnya dilakukan oleh kelembagaan atau institusi, khususnya institusi pemerintah untuk melindungi masyarakat juga terkait data pribadi. Ini sudah dilakukan belum sih Pak Alfons sebenarnya? Saya cukup percaya bahwa pentest pasti pernah dilakukan. Jadi sesudah membuat satu sistem lalu mengelola satu database yang luar biasa besar dan dikatakan database-nya kompleks itu. Saya dengar database big data aja sudah kompleks, lalu big data yang kompleks, jadi yang udah kompleks lebih kompleks lagi, jadi kompleks kuadrat begitu. Kompleks kuadrat, oke. Jujur aja saya stres. Ya, saya stres. Kenapa? Karena justru kalau kamu tahu sudah big data yang kompleks lalu dikomplekskan lagi, itu artinya perlindungannya harus yang kompleks-kompleks ini. Nah, ini yang harus sangat luar biasa perlindungannya. Jadi jangan merasa bangga kalau bilang bahwa kita mengelola big data yang kompleks, itu artinya beban di pundak kamu tuh luar biasa besar. Baik. Betul. Dan kalau bocor, yang jadi korban tuh orang lain. Itu yang perlu kamu sadari. Gitu. Nah, jadi pentas itu saya yakin sudah dilakukan dan yang itu kita kembali lagi, security is a process. Jadi kalau kamu lakukan pentest setengah tahun yang lalu, terus kamu merasa sudah aman, hari ini belum tentu aman gitu. Karena yang harus kamu lakukan secara rutin gitu loh. Nggak bisa cuma sekali terus merasa aman sudah selesai, ya enggak.
Jadi tidak bisa tuh ya ada kata pentas atau penetration test itu pernah dilakukan tapi harus sering dilakukan. Yang betul adalah seperti itu. Ya, jadi harus dilakukan secara rutin penetration test, terus menjaga celah keamanan dari software, lalu menjaga API yang diberikan kepada vendor atau cabang-cabang atau lembaga terkait yang menggunakan data itu, apakah datanya dienkripsi atau tidak, lalu bagaimana prosesnya, lalu bagaimana level dari usernya, apakah mereka ceroboh atau tidak, usernya pakai antivirus atau tidak, dan banyak yang perlu dilakukan. Dan semuanya itu terangkum dalam standar keamanan seperti ISO atau KAMI yang ada di Indonesia kok. Tapi itu sebenarnya banyak dilakukan tidak oleh mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang jauh lebih memahami. Kalau tadi Anda katakan ada perbankan di Indonesia yang justru sudah upgrade sekali, sudah lebih mumpuni begitu, yang bisa diadaptasi oleh lembaga-lembaga lain. Ini juga sudah rutin melakukan penetration test terhadap ketangguhan, keandalan dari proses digital mereka. Kemungkinan human resource untuk perbankan yang bersangkutan sudah cukup mengerti lah, dan mereka menyadari pentingnya data itu dan menyadari kalau terjadi bocor seberapa besar potensi kerugiannya karena asetnya di data itu. Jadi mungkin fokus mereka sangat tinggi terhadap data yang mereka kelola karena mereka tahu kalau sampai itu bocor celaka, habis bisnisnya, habis nama besarnya, customer akan hilang semua. Nah, kalau ada kesadaran seperti itu, maka manajemen juga akan bersedia untuk menggelontorkan dana. Aku minta dana segini untuk pengamanan, untuk training, untuk apa. Dan itu akan sinkron jalannya. Jadi memang manajemennya juga perlu sadarin, orang IT-nya juga mesti jago. Baik, ini 2 poin penting lagi, human resources dan juga kesadaran pentingnya data pribadi itu harus dikelola dengan baik dan sesecure mungkin ya. Baik, kita masih ada segmen berikutnya untuk membahas topik ini. Pak Alphonse, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda.